sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Kalau kita tahu sih itu datanya kurang kuat tuh, Prof. Dia bilang bahwasanya, terus Prof. Mahfud kan sebelumnya di podcast sempat menyinggung juga soal maksudnya bisa jadi ini jadi pertukaran juga nih di Laut Cina Selatan tersebut kan, dan itu dibantah sama Luhut terlalu jauh katanya. Ya mungkin terlalu jauh, tapi yang bilang itu kan Agus Pambagio dan Antoni Budiawan, bukan saya. Saya justru mengulas Antoni Budiawan dan Agus Pambagio yang bilang di Nusantara TV bahwa yang terjadi seperti itu, pemecatan Yonan kemudian sudah ditolak dan sebagainya, dan itu risikonya bisa seperti Sri Lanka, pelabuhan diambil karena tidak bayar hutang kan gitu. Itu yang bilang Agus Pambagio. Yang bilang bahwa ada markup dari 17 juta US dollar menjadi 52 US dollar, itu yang bilang Antoni Budiawan. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antoni Budiawan karena dia yang bilang di situ. Sebelum saya kan bilang ini Antoni Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau itu. Dan sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan tidak masuk akal. Udah gitu ya. Sama satu lagi Prof. Satu lagi Prof. Soal ini berarti tentu sekali dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini, makan bergizi ini saya kira memberikan salah satu peluang untuk kita mengatasi masalah-masalah ini. Kami nasional dengan Badan Gizi Nasional sedang mengkoordinasikan mengenai data-data yang ada di Dewan Ekonomi Nasional atau di Government Teknologi yang sekarang sedang berproses dengan apa yang ada di tempatnya Pak Dadan. Dan kita terus terang tadi sangat puas dengan pensinkronan data itu. Jadi tentu masih ada di sana sini yang kurang, tapi kalau menurut kami sudah makin akurat. Ini kan baru 9 bulan Pak Dadan. Jadi kita juga jangan terus buru-buru kritik sana kritik sini. Ya kritik boleh lah, bukan ada masalah. Tapi maksud saya ini membangun simpul-simpul ekonomi baru. Tadi misalnya Pak Dadan memberitahu, dan itu memang yang kami harapkan dari awal, dengan ada SPPG ini itu akan membangun tadi suplai telur, suplai pisang, suplai ikan, suplai macam-macam. Dan sekarang tadi dari data yang kelihatan sudah mulai hampir ada kekurangan. Jadi sekarang dipercepat untuk tadi proses misalnya orang melahirkan peternakan ayam melahirkan telur, pisang dan sebagainya. Tadi ekosistem. Nah, tadi yang kita tekankan lagi, Pemda akan lebih banyak diikutkan oleh Pak Dadan, dan itu sudah kelihatan. Tadi juga kami bicara dengan Pemda, dan kebetulan kemarin di Banyuwangi kita sedang melakukan piloting dari government teknologi berbasis AI, dan kita sangat senang sekali progresnya karena kita nanti akan semua targeted. Jadi bansos, PKH, ada 7 macam itu semua nanti akan betul-betul akurat, tepat sasaran. Nah itu kita kaitkan tadi baru ketemu dengan Badan Gizi Nasional, sehingga nanti semua data kita secara nasional akan terintegrasi. Saya kira kita tidak perlu pesimis, ada masih kurang sana sini. Kita lihat 3 bulan ke depan, menurut saya pasti akan lebih baik karena dengan data-data yang ada dan pengecekan di lapangan. Kami lakukan pengecekan fisik, kami bangun tim juga dari Dewan Ekonomi Nasional untuk melihat, sehingga kita tidak hanya menerima laporan, sehingga Bapak Presiden dapat laporan yang dengan data akurat, sehingga proses pengambilan keputusan juga bisa akurat. Yang kedua juga tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap. Dan itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap. Tadi kami lihat dana semua akan terserap dengan baik, dan itu akan terjadi penyebaran, dan itu saya kira akan menggerakkan ekonomi di bawah. Karena pada dasarnya, seperti yang di Menteri Keuangan sampaikan, kalau uang itu berputar di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi. Tadi saya tidak keliru, lapangan kerja sudah berapa? 380.000 ya, yang terserap.
Jadi itu saya kira membantu sekali dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini. Makan bergizi ini saya kira memberikan salah satu peluang untuk kita mengatasi masalah-masalah ini. Saya kira itu ada mana Pak lagi? Mungkin Pak Dadan silakan Pak. Oke, silakan ada pertanyaan. Terima kasih. Ya. Kalau dari tadi yang kami lihat, tadi memang awal kan kita lihat berapa bulan ya 2 bulan terakhir ini. Tapi kalau data yang diberikan Pak Dadan, kami cek verified langsung dengan tim government teknologi, angkanya sudah melihat membaik, ya membaik, terus berproses. Ya masih ada yang kurang tentu, ya. Tapi saya kira sih kita jangan terus berharap dalam 6 bulan terus beres semua, ya nggak mungkin lah. Tapi kalau 3 bulan ke depan, saya yakin akan jauh lebih bagus dari sekarang ini. Dan saya suka tadi itu penyerapan lapangan kerja. Yang kedua tadi, sudah mulai shortage. Ini bisa kalau tidak ditangani cepat, itu seperti pisang, telur, ayam, ikan, apalagi tadi itu Pak? Sayuran. Jadi sekarang harus ada, itu makanya Pemda ini sangat penting, yang membangun kebun sayur, kebun pisang, kebun ini dan seterusnya. Dan kalau itu terjadi, saya kira perputaran dana di bawah akan jalan dan itu akan membuat tadi masalah equality, berkeadilan, terus kemudian tadi lapangan kerja dan juga tadi ya kita lari lagi pada research. Jadi Presiden juga kemarin kami laporin kita juga harus punya research genom untuk menghasilkan bibit-bibit yang bagus. Dan sekarang itu juga Presiden sudah dilaporin kemarin genome sequencing juga sudah ada di Toba sana. Dan sudah berjalan dipimpin oleh orang-orang hebat Indonesia, Profesor Fatmawati dan Profesor Agung. Jadi kalau kita semua bangsa ini berkolaborasi, saya lihat tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan bersama-sama. Kenapa? Ya, itu kerjaan gampang, itu mudah itu. Dan kita lakukan rutin kok, kita pengen Dan itu mendapat data, membuat analisis dan laporan ke Presiden. Basisnya bukan hanya dengar-dengar, tapi juga lihat ke lapangan. Untuk 9 bulan ini sendiri, apakah tim sudah menghitung perputaran ekonomi di daerah Pak khususnya? Sama yang kedua, setelah beberapa waktu terakhir kan banyak kejadian KLB, apakah ada rekomendasi khusus dari Dan yang diberikan ke BGN? Terima kasih. Tadi kita minta sertifikasi kesehatan, sertifikasi makan. Higienitas, itu tadi sudah Pak Dadan sudah respons, ya kita paham mungkin masih, ya barang baru lah, masih tapi saya kira sih saya lihat data-data tadi oke. Jangan terlalu terus pesimis. Bangsa kita ini bangsa besar, jadi nggak usah kita juga terlalu, tidak ada kalau ada yang kurang, saya lihat kemarin itu bukan soal niat yang kurang, memang ya kita barang baru ya pastilah ada di sana sini kurang. Apa? Saya kira sangat bagus, kami juga nanti akan mengukur itu dalam waktu dekat, kita ukur berapa dampaknya jumlah uang yang turun, perputaran, SPPG yang timbul, lapangan kerja yang timbul, dampaknya pada pertumbuhan ekonomi berapa dan seterusnya. Pak Dadan mau bertanya Pak terkait dengan tadi Pak juga udah ngomong terkait daerah seperti apa. Kalau dari kita sendiri Pak untuk Pak Dadan ini mekanisme pengawasan logistik mitra untuk penyedia logistik ini seperti apa Pak khusus di daerah? Baik, terima kasih. Saya kira Perpres tata kelola minggu ini kelihatannya sudah akan selesai. Di dalam Perpres tata kelola itu diatur peran, fungsi, tugas masing-masing instansi, kementerian, termasuk Pemda. Jadi di situ akan terlihat bahwa BGN tugasnya penyelenggara, melakukan intervensi, kemudian pengawasan itu tugasnya Kementerian Kesehatan, kemudian penyaluran kepada ibu hamil yang menyusui nanti bersama-sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga, kemudian pemerintah daerah menyiapkan infrastruktur pembina peternak, petani nelayan wilayah masing-masing, Kementerian Pertanian meningkatkan produksi pertanian, KKP